Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang teror dari alam gaib. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang satu desa yang diserang oleh kera-kera yang dulunya bekas memuja pesugihan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Namaku Asep. Aku tinggal di suatu desa di bawah kaki gunung di sekitar daerah Jawa Barat. Sebagian besar penduduk desaku bekerja sebagai petani. Begitu pula keluarga besarku, menggantungkan nasib sebagai petani. Di desaku yang begitu indah dengan pemandangannya dan udara yang begitu sejuk, tersimpan suatu cerita misteri yang sangat menakutkan. Dan takkan pernah aku lupakan kejadian itu seumur hidup. Kisah ini berawal dari saat usiaku remaja di tahun 80-an. Waktu itu cuaca tergolong terang. Keluargaku dan sebagian besar penduduk desa sedang bekerja di lahan pertaniannya masing-masing untuk sekedar bercocok tanam dan melakukan hal lain layaknya sebagai petani. Singkat cerita, di desa tempatku tinggal, banyak sekali kera-kera liar yang tinggal di sana. Mereka pun ada semenjak dari kakek buyutku tinggal di desa itu. Konon ceritanya, kera-kera itu ada dari tumbal pesugihan siluman kera. Adapun cerita yang beredar lainnya, di desaku ada kerajaan siluman kera. Banyak lagi cerita mengenai kera-kera jadi-jadian itu yang berkembang di desaku dan menjadi cerita tersendiri. Pada waktu itu, aku dan penduduk desa sedang di lahan pertanian kami masing-masing. Dan datanglah segerombolan kera yang cukup banyak. Kera-kera itu pun mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan hasil pertanian kami. Seringkali kera-kera itu mengambil dan menjara hasil pertanian kami. Di desaku, kera-kera itu kita anggap sebagai hama yang sangat merugikan kami para petani. Hampir setiap hari, kera-kera ini datang untuk mengambil dan mengacak-acak di pertanian kami. Di saat itu, keadaan desa kami mengalami panceklik diakibatkan kemarau yang sangat panjang. Jadi, hasil pertanian dan perkebunan kami mengalami penurunan pendapatan akibat musibah ini. Ditambah lagi, kera-kera ini semakin menggila menjara hasil perkebunan dan pertanian kami. Sampai pada akhirnya, penduduk desaku dibuat geram oleh ulah kera-kera tersebut. Dan penduduk desaku mengambil tindakan untuk membunuh kera-kera itu. Keesokan harinya, penduduk desaku berkumpul untuk merencanakan pembunuhan kera-kera itu, yaitu dengan cara mengumpulkan hasil perkebunan kami ditaruh di satu titik di lahan yang luas, supaya kami bisa mengawasi dan menyergap para kera-kera itu. Rencana pun dimulai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Dengan mengumpulkan hasil pertanian kita, para penduduk desaku datang dengan membawa senjata tajam, balok kayu, dan batu yang cukup besar. Setelah dikumpulkan hasil perkebunan dan pertanian, kami pun bersembunyi dan menunggu kera-kera itu datang. Dan benar saja, yang kami tunggu-tunggu tidak lama kemudian datang. Kera-kera itu pun langsung menyerbu dan menyantap dengan lahapnya buah-buahan hasil pertanian dan perkebunan yang kami siapkan sebagai jebakan. Dan saat kera-kera itu kekenyangan, saat itu pula kami menyerbu kera-kera itu dengan formasi lingkaran yang besar, supaya kera-kera itu bisa terkepung dan tidak bisa melarikan diri. Dan benar saja, kera-kera itu pun kaget dengan kedatangan kami. Diawali dengan dilemparkannya batu besar ke arah mereka. Mereka pun langsung lari kocar-kacir di saat itu juga. Dan para penduduk yang lain pun sudah siap dengan senjata-senjata mereka. Disitulah pembunuhan kera-kera itu terjadi.
Banyak kera-kera yang mati akibat lemparan batu, tebasan senjata tajam, dan pukulan balok-balok kayu. Dan di saat itu pula, aku hanya terdiam melihat kejadian itu, karena aku merasa timbul perasaan kasihan kepada kera-kera itu. Suara kera-kera itu seperti teriakan manusia yang minta ampun terdengar di telingaku. Dan setelah semua kejadian itu, para penduduk desa pun pulang ke rumahnya masing-masing. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian pembunuhan kera-kera itu, di malam hari terasa beda sekali, tak seperti malam-malam biasanya. Suasana begitu mencekam, dan aura yang ditimbulkan membuat gelisah para penduduk desa. Dan benar saja, ada kejadian yang menakutkan. Ternyata di desaku banyak yang kesurupan massal. Tepatnya, yang mengalami kesurupan itu adalah orang-orang yang ikut membunuh para kera-kera itu. Sontak para penduduk dibikin panik dengan fenomena tersebut. Di kejadian kesurupan itu, keluargaku pun kena imbas tersebut. Pamanku kesurupan dengan berteriak-teriak kepanasan. Keluargaku pun panik melihat kejadian ini. Aku yang melihat pamanku kesurupan begitu sangat menyeramkan. Dengan mata yang melotot tajam, bola matanya pun seketika menjadi merah, dengan geram-geraman seperti kera. Dengan sigap keluargaku memegang tubuh pamanku. Di dalam kesurupannya, pamanku memberontak dan berkata, "Inilah akibatnya jika kalian membunuh keluargaku." Pamanku mengulangi terus kata-kata itu dan diselipkan kata-kata yang lain, seperti dia akan ikut bersamaku. Yang dimaksud adalah pamanku akan diambil nyawanya dan ikut bersama mereka menjadi pasukan kera-kera itu. Selang beberapa jam kemudian, pamanku seperti orang tercekik dan mengeluarkan lidahnya. Dan yang tidak habis pikir, lidah pamanku menjadi panjang menjulur sampai keluar mulutnya. Dan tak lama kemudian, datanglah orang pintar atau sesepuh di desa kami untuk mengobati penduduk yang kesurupan, termasuk pamanku. Setelah pamanku diobati oleh sesepuh di desa kami, keadaannya sedikit membaik, lidahnya kembali normal, dan tak lama kemudian tersadar. Teror pun berlangsung keesokan harinya. Dan sekarang yang kesurupan dialami oleh wanita-wanita hamil atau yang sedang mengandung. Wanita hamil ini kesurupan persis seperti yang dialami pamanku, dengan mata yang melotot merah dan lidah yang menjulur panjang. Warga yang melihat kejadian ini pun menjadi panik, karena tidak hanya satu wanita hamil yang kesurupan, tetapi hampir semua yang mengalami kejadian tersebut. Wanita hamil yang kesurupan itu berkata, "Janin ini akan saya ambil, dan ibunya akan dijadikan pasukan kera." Begitu yang aku dengar dari kata-kata wanita hamil yang kesurupan itu. Sesepuh di desa kami pun hadir dan tidak bisa berbuat banyak dengan kejadian ini. Beliau berkata, ini terlalu fatal dengan apa yang dilakukan warga di desa kami membunuh kera-kera itu. Dan tak lama kemudian, wanita hamil yang kesurupan tadi pun meninggal, beserta anak yang baru saja dilahirkannya. Dan keanehan pun terjadi. Anak yang baru saja dilahirkan itu, tubuhnya dipenuhi rambut seperti kera. Warga yang melihat kejadian itu bergidik ngeri. Dan hampir setiap malam kejadian kesurupan ini terjadi berulang-ulang. Ada juga suatu kejadian ketika malam hari, pada saat warga desaku berjaga di setiap pos yang ada di desa. Ada seorang kakek-kakek yang berpakaian serba hitam melintas di pos. Sontak warga langsung menanyakan kakek-kakek itu, "Mau kemana kek malam-malam?" Kakek-kakek itu pun menjawab, "Mau melihat pasukan dan keluarga saya yang dibunuh sama warga sini." Warga pun menjadi heran dengan perkataan kakek-kakek itu. Dan tak lama kemudian, kakek-kakek itu pun hilang tanpa jejak. Peristiwa itu membuat takut warga di desaku. Singkat cerita, sesepuh di desaku mengadakan ritual supaya kejadian kesurupan ini tidak berlarut-larut dan tidak ada lagi korban jiwa. Di ritual itu, sesepuh di desaku membuat sebuah perjanjian dengan penunggu atau raja siluman kera pesugihan itu, dan akan berjanji tidak akan membunuh kera-kera itu. Dan sesepuh di desa kami itu berkata juga
kita semua sudah dimaafkan dengan catatan tidak boleh saling mengganggu. Sejak kejadian itu, warga pun tidak ada lagi yang berani mengganggu kera-kera itu. Dan begitu juga sebaliknya, kera-kera itu tidak berani mengambil buah-buahan yang ada di lahan pertanian kami. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.